Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhingga, terutama nikmat yang paling berharga, yaitu keimanan yang masih terjaga pada diri kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba thalabul ilmi diantaranya. Hadirin jamaah Masjid As-Siddiq yang saya hormati dan Allah rahmati, saya merasa senang sekali bisa berada di majelis ilmu, bisa berada di tempat yang mulia bersama jamaah sekalian. Dan ini merupakan pendorong dari orang tua kami, dari Apa Rashid Allahu yarham, yang belum lama meninggalkan kita semua. Karena di akhir perbincangan saat kami menjenguk beliau di rumah sakit, isi obrolan itu tentang keadaan masjid, yang beliau sangat senang sekali kajian Ahad subuh sudah hidup kembali, dan menginginkan di satu kesempatan untuk saya bisa mengisi. Selain itu, seputar obrolan selalu semangat untuk menuntut ilmu, selalu tanya jawab seputar agama. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirahnya, Allah menerima amal ibadahnya, dan kami anak-anaknya bisa melanjutkan jejak kebaikan yang beliau lakukan. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, ketika ada orang yang kita cinta, saudara, tetangga, rekan kerja, atau siapapun itu mendahului kita kembali kepada Allah Ta'ala, maka hakikatnya harus menjadi pengingat pula untuk diri bahwa kita pun akan mengalami. Sebetah apapun kita berada di dunia, ujung-ujungnya pasti perpisahan. Keadaan kita antara orang yang ditinggalkan atau orang yang meninggalkan. Posisi kita sekarang sebagai orang yang ditinggalkan, bisa jadi esok atau lusa kita yang meninggalkan. Maka dari keadaan seperti demikian, maka pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu materi yang saya beri judul Bakian au Dohikan, menangis atau tertawa. Yang dimaksud dengan judul yang saya buat ini bukan menangis atau tertawa saat ini, melainkan nanti keadaan kita saat meninggal dunia dalam keadaan seperti apa. Menangiskah keadaan kita atau tertawa?
Maka untuk mengalami menangis atau tertawa tergantung amal soleh yang kita lakukan saat ini. Pertama, kita buka dengan keterangan yang saya kutip dari tafsir Al-Qurtubi. Keterangan ini benar adanya bahwa waladatka ummuka bakian, kamu telah dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis. Wal qaumu haulaka yadhakuna sururan, sedangkan orang-orang di sekitarmu tertawa gembira. Lereskannya, ketika bayi dilahirkan keadaannya menangis, iya. Sedangkan orang-orang di sekitar tertawa gembira. Yang dinanti sudah terlahir, yang ditunggu sekarang sudah nampak terlihat. Yang saat di kandungan mah kedah nganggo alat hoyong ningal teh, dibayang-bayang wajahnya seperti apa. Terlahir sesakit apapun seorang ibu yang melahirkan, lahir selamat pak, nangis bayinya, kan ibunya tidak ikut nangis, tertawa. Bapak kita dulu yang setia menunggu kelahiran kita, lahir pak borojo, tertawa. Tak begitu keadaan. Fa'mal, nah ini yang digaris bawahi jemaah, maka beramallah kamu. Fa'mal, beramallah kamu. Liyaumin takunu fihi idza bakau fi yaumi mautika dohikan masruron. Beramallah kamu untuk suatu hari apabila mereka menangis pada hari kematianmu, maka kamu dalam keadaan tertawa gembira. Nanti keadaannya terbalik jemaah. Sok beramal untuk nanti saat kita kembali kepada Allah Ta'ala, keadaan kita tertawa gembira. Tertawa gembira jemaah. Sedangkan orang-orang di sekitar kita menangis, merasa kehilangan. Merasa kehilangan. Tentu saat merasa kehilangan berarti keadaan kita orang yang baik. Orang yang baik jemaah. Nah ini sebagai pengantar. Selanjutnya dalam tafsir Al-Maraghi diterangkan, kullu khutwatin fi amalika fahiya fil haqiqati khutwatun ila ajalika. Setiap langkah dalam amal kamu, aktivitas apa saja yang kita lakukan, sebenarnya adalah langkah menuju ajalmu. Wa hunaka liqa'ullah, dan di sanalah ada perjumpaan dengan Allah. Nah ini yang harus selalu kita ingat jamaah, agar sebelum melakukan apapun kita meluruskan jarum hati, membersihkan niat, memastikan apa yang kita tuju, segala yang kita lakukan untuk mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap langkah, setiap aktivitas hakikatnya langkah-langkah kita menuju kematian. Nanti di sanalah liqa'ullah, ada perjumpaan dengan Allah. Ada pertanggungjawaban yang harus kita siapkan jemaah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim tercatat di juz 2
halaman 568, nomor hadis 2684, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man ahabba liqa Allah, siapa yang menginginkan, yang menyukai pertemuan dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun menginginkan, menyukai pertemuan dengannya. Wa man kariha liqa Allah, dan siapa yang tidak menyukai, membenci pertemuan dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Mendengar penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, qalat Aisyah berkata, au ba'du azwaji, atau sebagian istri-istri beliau berkata, inna lanakrahul mauta, sesungguhnya kami tidak menyukai kematian. Tuh Pak, jadi tingkat Aisyah saja yang namanya kematian mah sesuatu yang tidak disukai. Berarti dari pertanyaan atau ungkapan Aisyah ini jamaah, yang Aisyah pahami dari penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, yang dimaksud adalah kematian. Muncul rasa kekhawatiran jemaah. Wah, berarti kalau saya tidak menyukai kematian, maka Allah pun tidak menyukai pertemuan dengan saya. Kan gitu Pak. Sedangkan kalau kita menyukai kematian, Allah menyukai juga pertemuan dengan kita. Jadi yang dipahami itu kematian. Makanya Aisyah langsung menyatakan, inna lanakrahul maut, sesungguhnya kami tidak menyukai kematian. Jangankan kematian jemaah, perpisahan untuk sementara pun tidak disukai Pak. Seorang ibu menangis Pak saat berpisah dengan anak kesayangannya yang mau pesantren tuh Pak, menangis. Ada rasa kehilangan jemaah. Apalagi berpisah, meninggalkan dunia Pak, meninggalkan dunia. Mendengar pernyataan dari Aisyah, qala, beliau bersabda, memberikan penjelasan untuk meluruskan pemahaman, termasuk untuk kita tentunya jemaah. Laisa dzaki, bukan begitu maksudnya, sahur Nabi. Bukan maksudnya begitu Aisyah. Walakin, akan tetapi, walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamati. Yang dimaksud yaitu apabila telah hadir kepadanya kematian. Maksud kematian adalah malakul maut jamaah. Kalau sudah hadir tuh malakul maut, busyira biridwanillah wa karamatihi, maka ia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan kemurahannya, surganya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada perkara yang lebih ia cintai daripada yang ada di depannya. Fa ahabba liqa Allah wa ahabballahu liqa'ahu,
maka ia menginginkan pertemuan dengan Allah dan Allah pun menginginkan pertemuan dengannya. Ternyata jamaah, ini yang Nabi SAW jelaskan, saat seseorang sudah didatangi malakul maut, maka diberikan kabar gembira jamaah, kalau dia orang yang soleh. Kalau dia orang yang soleh, diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah, dengan surganya. Tak pada saat itu baru Pak, ketika ia mengetahui, maka tidak ada yang paling ia inginkan, yang paling ia sukai selain bertemu dengan Allah. Dan Allah pun menyukai pertemuan dengannya. Jadi bukan kematiannya jemaah, sedangkan yang dimaksud kabar gembiranya yang disampaikan oleh malaikat ketika malaikat datang mau mencabut nyawa seseorang. Sebaliknya, wa innal kafiro, dan sesungguhnya orang kafir, idza hudira busyira bi adzabillah, apabila telah dihadirkan kematian, ia diberi kabar gembira dengan azab Allah, wa uqubatihi, dengan balasan atau dengan siksaannya. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada perkara yang paling tidak ia inginkan daripada apa yang ada di depannya. Ia tidak menyukai pertemuan dengan Allah, wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah pun tidak menyukai, membenci pertemuan dengannya. Hadirin, ini urusan gaib yang harus kita imani, karena yang menerangkan langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Jadi jamaah, saat menghadapi sakaratul maut itu sudah diberikan kabar jadi ahli surga atau neraka ini teh. Nah, ini yang dimaksud dengan judul yang saya buat, bakian audohikan. Kalau diberi kabar gembiranya dengan surga, dia pasti tertawa senang jamaah, sebagaimana yang Nabi terangkan. Tidak ada yang paling dia sukai selain pertemuan dengan Allah. Allah pun suka bertemu dengan hamba tersebut. Sebaliknya, keadaan orang kafir ahli maksiat bukan dohikan tapi bakian, menangis. Anu tadi mah tertawa, orang kafir mah menangis karena diberi kabar gembiranya dengan azab dari Allah. Ia tidak menyukai pertemuan itu, Allah pun tidak menyukai bertemu dengan dia. Kalau dalam redaksi lain, masih riwayat Imam Muslim, penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang diungkapkan oleh sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang ditangkap oleh mereka adalah kematiannya gitu Pak, sedangkan tidak suka kematian, kata Aisyah. Bagaimana nanti Allah pun tidak suka berarti bertemu dengan saya? Nabi menjelaskan dengan redaksi yang berbeda jamaah di bawahnya, walakin, makanya saya langsung potong dari situ Pak, karena cerita sebelumnya hampir sama. Tetapi idza syakhsal basar, apabila penglihatan telah naik, wahash rojas sodru, dada telah berbunyi, maksudnya napas di tenggorokan waktu sakaratul maut. Wa sya'arral jildu, kulit telah menggigil. Wa tashannajatil asabi'u, dan jari jemari telah menggenggam.
Nah, jadi kalau di hadis yang di atas maka bahasa nabinya ketika malakul maut datang, kematian datang, ini mah keadaan kitanya bagaimana nih? Jasadiah kitanya bagaimana? Nabi menjelaskan dimulai dari penglihatan telah naik, dada atau napas telah gitu Pak, sampai di tenggorokan, kulit menggigil, jari jemari menggenggam. Makanya tidak sedikit yang matanya terbuka karena penglihatannya naik, kata Nabi yang menerangkan, maka ditutuplah oleh yang masih hidup. Kalau penglihatan ke bawah maka apa nuju ngaos atau saya penglihatan ke bawah antep kenu eta mah nundutan tunduk. Tapi kalau kaluhur taguan eta teh talkina. Nuju ngaos panu kaluhur. Geuat eta mah talkina, ai ka handap antep kenu. Eta mah nundutan nya. Nah ini Pak, keadaan kitanya seperti ini. Fa inda dzalika man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Maka ketika itu siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun menginginkan pertemuan dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Dan siapa yang tidak menginginkan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun tidak menginginkan pertemuan dengannya. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, inilah yang Nabi SAW terangkan dan pasti akan teralami. Fa'mal, maka pesan di atas tadi Pak, beramal, beramal agar nanti keadaan kita tertawa saat meninggal dunia, tertawanya karena ini Pak, dapat kabar gembira, keriduan Allah dan rahmatnya. Sedangkan orang-orang di sekitar kita menangis kehilangan orang yang baik yang sudah tidak ada. Dalam surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Kalau saja kamu melihat, kalau lau Pak artinya ya tidak mungkin, diterjemah kalau, jika, apabila gitu Pak, artinya tidak terjadi. Ieu mah andaikan. Ida Pak, kalau ida itu pasti terjadi. Kalau in bisa terjadi, bisa tidak. Jadi kalau lau masa sesuatu yang tidak mungkin, ida pasti ini mah seperti di surat Az-Zalzalah jemaah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan, ini mah pasti terjadi. Ketiga in Pak, in mah bisa terjadi, bisa tidak. Ya, inna, kalau inna baru sesungguhnya, in ya mah. Contohnya insya Allah gitu kan kita kalau mau berjanji buat rencana insya Allah, itu insya Allah Arab Sunda gitu. Sebab kemarin insya Allah itu datang si etam, maksudnya kita mengusahakan hadir, tapi kan Allah yang menetapkan jemaah gitu. Tadi sini perhatikan bahasanya yang Allah gunakan lau, artinya tidak terjadi. Kalau saja kamu melihat, ya artinya kita tidak mungkin bisa melihat. Melihat apa? Ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, Pak.
mencabutnya seraya memukul muka dan belakang mereka. Kebayang Pak, atau malaikat dipukul Pak, muka dan belakang mereka. Dan malaikat berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Tak ini yang dimaksud hadis Nabi di atas. Jadi kalau orang kafir diberi kabar gembiranya dengan azab neraka, seperti ini Allah menerangkan. Baru dipukul eta teh Pak, kabayang jemaah. Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Jadi kalau kita melihat keadaan itu, tentulah kamu akan merasa ngeri jemaah. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya, tidak menzolimi hambanya. Belum ke nerakanya dia sudah tersiksa jemaah dengan kabar yang tadi. Sudah dipukul Pak, tapi acan disiksa. Nah, bukan Allah zolim, tapi mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Nah, ini jemaah sebagai perbandingan di surah Al-Anfal diantaranya ayat 50 sampai 51 Allah menerangkan keadaan orang kafir saat didatangi malaikat. Keadaannya dipukul sambil berkata, memberikan kabar buruk tentang azab neraka yang akan menyiksa mereka. Halaman berikutnya, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Qatadah bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi jinazah. Sesungguhnya ia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilewatkan kepada beliau usungan jenazah. Jadi anu di candak Pak jenazah gitu. Faqala, lalu beliau bersabda. Ini jemaah. Jadi kebersamaan sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya keilmuan. Nabi menyampaikan ilmu, pengajaran, nasihat tidak hanya resmi di majelis ilmu. Oleh karenanya, tiap Nabi SAW keluar rumah, pasti ada sahabat yang membersamai. Sanes badai ngawal dan Nabi mah tepriyogi pengawal. Ya, bukan Pak. Kenapa ada sahabat yang membersamai? Karena apa saja yang Nabi lakukan jadi ilmu. Sampai Nabi, diamnya Nabi Pak jadi ilmu, jadi hadis. Takrirun Nabi yang disebut dengan persetujuan Nabi. Kan ada qaulun Nabi, Pak ya, ucapan Nabi. Ada fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, jadi hadis ya teh. Ketiga, takrirun Nabi, persetujuan Nabi. Jadi sekali lagi Nabi mah diamnya saja jadi hadis. Melihat sahabat melakukan suatu hal, Nabi diam jadi hadis Pak. Artinya Nabi membolehkan, disebut persetujuan Nabi. Ketika hal itu tidak baik, Nabi tidak mungkin diam jemaah. Pasti meluruskan ketidakbaikan yang beliau lihat. Nah, termasuk ini Pak. Abu Ubadah teh sedang dengan Nabi. Lewat Pak jenazah anu dicandak, lalu beliau bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Yang istirahat dan yang diistirahatkan daripadanya. Begitu Pak, ringkas sabda Nabi mah. Qalu, para sahabat saat itu berkata, wahai Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu. Apa yang dimaksud dengan mustarihun dan mustarahun minhu? Qala, beliau bersabda, al-abdul mu'minu, seorang hamba yang beriman itu yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah.
Seorang hamba yang beriman itu beristirahat dari keletihan dunia dan penderitaannya, kembali ke rahmat Allah. Jadi istirahat, sahur Nabi. Istirahat dari apa? Ya keletihan di dunia, penderitaannya. Tak berarti dunia mah gesina hal-hal yang melelahkan jemaah. Penderitaan di dalamnya. Ya mudah-mudahan Pak, orang tua kita yang sudah meninggal dunia teh istirahat. Dan lihat waktu di dunia mau Pak, lelah dalam beribadah, berjuang, kedah manggul kadieu kaditu, ada rasa sakit yang diderita. Mustari seorang Nabi tos istirahat cenah jamin mukmin mah. Wal abdul fajir, sebaliknya jamaah, sedangkan hamba yang ahli maksiat itu yastarihu minhul ibad, apabila dia mati maka beristirahat dari dia orang-orang. Jadi yang istirahat bukan dirinya, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Wal bilad, negeri-negeri Pak, penduduk negeri. Wasyajar, pohon Pak. Wadawa, sampai binatang itu istirahat Pak. Mereka istirahat karena sudah tidak ada orang yang melakukan kemaksiatan. Dari hadis ini jamaah jadi dalil bahwa pelaku maksiat itu pohon saja tidak ridho. Saat fotosintesis yang terjadi, udaranya dihirup, lalu dipakai maksiat, tidak ridho. Jadi jamaah, saat kita maksiat, mohon maaf, kan yang digunakan itu nikmat dari Allah. Ya, maksiat dengan mulut, kita bisa berbicara kan nikmat dari Allah, lalu digunakan maksiat tuh Pak. Tidak zalim bagaimana? Dengan harta, kan harta itu nikmat dari Allah, lalu digunakan maksiat. Ternyata Pak, jangankan kita misalnya yang tidak nyaman dengan orang yang melakukan kemaksiatan, pohon sampai binatang melata saja Pak tidak ada. Saat dia meninggal dunia, untung cenah si eta geus mau. Gitu Pak. Kata siapa? Bukan hanya kata orang. Pohon binatang saja mengungkapkan hal demikian jangan. Tak ini ya yang dimaksud keadaannya menangis Pak. Karena dia tidak istirahat. Justru dia akan menghadapi azab kubur Pak. Jadi berbicara nikmat dan azab, jangankan di surga dan di neraka jemaah. Di alam kubur saja hal itu sudah terjadi Pak. Sudah terjadi. Selanjutnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adunya sijnul mukmin." Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Artinya yang dimaksud dengan penjara itu di bawahnya Pak, dalam syarah Muslim diterangkan, sesungguhnya orang yang beriman itu di dunia dipenjara. Maksudnya apa? Dilarang daripada keinginan-keinginan yang diharamkan dan yang dimakruhkan, dibenci. Dan dia dibebani tanggung jawab dengan melakukan ketaatan yang melelahkan Tuhan. Jadi kita harus meninggalkan maksiat yang secara syahwat, hawa nafsu kita menginginkan. Tapi dengan kekuatan iman kita berusaha menjauhi. Kenapa Pak? Karena yakin sebanyak apapun orang yang memperebutkan itu, orang yakin
nu kitu mah dosa pinarakaeun kan gitu jamaah. Maka sekuat iman kita meninggalkan. Sebaliknya, sesuatu yang orang tidak sukai kita berusaha melakukan. Kenapa? Karena berdasarkan ilmu kita tahu ieu nu utama. Ini yang utama. Maka kita berusaha untuk melakukannya. Itu keadaan bagi orang mukmin, dunia itu ibarat penjara karena kita terikat aturan jamaah. Sedangkan bagi orang kafir mah dunia artinya surga mereka keun we. Bagaimana mereka keinginan mereka sok tuturkeun dugi ka mana ya. Kelak mereka akan mendapatkan azab dikarenakan kezaliman yang mereka lakukan. Nah, kalau keadaan di penjara, Pak, orang di penjara ya Pak, ingin cepat-cepat keluar atau tidak? Pasti ingin keluar. Nah, dalam artian saat keluar itu merasa gembira. Orang beriman pun ketika meninggal dunia gembira. Tadi sudah kita lihat hadisnya, gembira. Kenapa? Sudah terlepas dari kelelahan, dari tugas sebagai hamba untuk beribadah. Dan ini pun menunjukkan ibadah ada batasnya jemaah. Ibadah ada batasnya ya. Kalau ada yang menyatakan ibadah itu nggak ada batasnya, ada batasnya. Kapan batasnya? Kalau sudah meninggal dunia. Dan tidak lama jemaah ibadah itu. Kalau di akhir surah An-Nazi'at, nanti keadaan di akhirat mengungkapkan di dunia selama apa? Asyiyatan au duhaha. Sebentar cenah di dunia teh. Ya, hanya di waktu sore atau duha saja gitu. Jadi tidak sampai sehari jamaah. Kapan merasakan itu? Perbandingan dengan akhirat. Padahal hidup puluhan tahun di dunia, nanti kita menganggap seperti melewati waktu sore atau duha saja. Artinya hanya sebentar dibandingkan keadaan di akhirat yang hidup untuk selamanya. Lalu di surah Al-Kahfi ayat 110 Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, "Falyamal amalan sholiha." Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sok melakukan amal soleh, jangan melakukan bentuk kemusyrikan. Jadi kalau syirik besar yang menyebabkan rusaknya akidah, kalau syirik kecil seperti riya menyebabkan amal soleh kita tidak Allah terima. Jangan melakukan kemusyrikan dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Nah, terakhir jamaah kita lihat hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Siapa yang meringankan atau menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankan daripadanya kesusahan dari kesusahan akhirat. Tuh, Pak. Tapi ini teh ada syarat dan ketentuan berlaku selama niatnya mengharapkan keridhaan Allah. Jadi mohon maaf kalau misalnya seseorang meringankan kesusahan orang lain, niatnya apa? Agar dapat balasan dari orang yang dibantu. Maka pasti kekecewaan yang didapat jemaah. Kita jadi mengungkit, lupa kamu waktu susah siapa yang membantu, kan gitu kan. Tapi kalau niatnya karena Allah, maka Allah yang membalas ini, Pak. Pasti kata Nabi.
Allah akan meringankan dari orang itu kesusahan dari kesusahan akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Tuh Pak. Ada saja jalan keluarnya dalam menghadapi urusan di dunia. Ya, jangan menginginkan dimudahkan dari orang yang pernah kita bantu. Kita memudahkan urusan si A, bisa jadi yang membantu si B, si C, si D, wah banyak. Dari tangan orang-orang baik yang Allah kehendaki untuk meringankan kesulitan yang kita hadapi di dunia, di akhirat. Gitu jemaah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Nah ini iman yang kuat. Saat melihat kekurangan aib yang diketahui dari saudaranya, temannya, ditutup, dijaga. Mengapa? Karena dia pun meyakini saya juga ada kesalahan, banyak aib pada diri. Saya jadi orang yang dihormati, disanjung, dipuji, Pak, bukan karena baiknya diri, tapi Allah menutupi aib. Keyakinan seperti demikian, maka ditutup juga tuh aib yang diketahui pada diri orang lain. Jangan sampai mengetahui aib orang lain asik aja, jadi bahan topik untuk gibah nanti besok nih. Nah, tidak begitu Nabi mengajarkan. Teras, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ini mah pasti jemaah. Karena tanpa dasar ilmu kita tidak tahu kemana arah tujuan, apa yang harus kita persiapkan. Maka bila kita menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surga jemaah. Maka ilmu yang dimaksud pastinya Al-Quran, Al-Hadis. Ya, apapun profesi seseorang ketika di dunia, ketika dia orang yang beriman, maka wajib dia mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun ilmu selain itu, ya sifatnya fardu kifayah saja jemaah. Sok ahli di politik perdalam ilmu politik, menuju usum ini perlu kader dari umat Islam teh. Ahli di bidang hukum sok perdalam pak ilmu hukum, ya ilmu kedokteran, militer, apa saja, tapi dasarnya jangan lupa, jangan tinggalkan Al-Quran, Al-Hadis, sehingga nanti ya memberikan maslahat untuk umat karena dasarnya Al-Quran, Al-Hadis. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang-orang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah, Al-Quran. Mereka mempelajari bersama seperti yang sedang kita lakukan jemaah di antara mereka. Melainkan nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan hati jemaah, ketenangan hati. Ar-rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka. Kayak gitu Pak. Ketika kita berkumpul di dalam lingkungan itu membaca Al-Quran, mengkajinya, maka akan turun ketenangan, rahmat Allah dan malaikat mengelilingi. Kalau dalam redaksi lain, seraya malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah berikan maghfirah kepada mereka, berikan rahmat kepada mereka.
Yang Pak didoakan ke malaikat kabita banyak kan syarat ijabah doa teh kedah taat Pak. Kita meyakini malaikat mah ahli taat, tidak ada keinginan pada diri mereka untuk maksiat, maka tentu ijabah doa pun lebih cepat jemaah. Nah, hadis terakhir, hadis ini saya cantumkan sebagai pengikat hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan keadaan diri saat meninggal dunia nanti, agar keadaan kita tertawa gembira karena dapat kabar baik dari malaikat, adalah dengan melakukan amal soleh sebaik-baiknya, baik hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama, sebagaimana yang Nabi SAW terangkan di hadis terakhir yang saya cantumkan. Alhamdulillah, demikian jamaah yang bisa disajikan. Bisa jadi ini hanya murojaah saja, mengulang materi yang pernah disampaikan oleh ustadz yang lainnya, sebagai pengingat diri, persiapan yang harus selalu kita lakukan, karena kematian tidak datang kepada yang sudah sepuh. Kematian tidak hanya ditujukan kepada yang sedang sakit berat, malah Pak, paling banyak mah kepada yang sehat, leres Pak, yang masih muda. Ayo pesawat kecelakaan sabaraha ratus eta kan anu nuju sararehat pamata kararangkat teh. Ya, itu kan sekaligus meninggal ya Pak. Ya, itu yang harus selalu kita persiapkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya. Insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan. Cekap jamaah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.